Aku berdiri di pinggir jalan tanah desa ngelawak. Kemeja lengan panjang basah kuyup keringat, sambil memegang clipboard catatan proyek yang sudah penuh coretan merah. Ini mustahil, gumamku dalam hati. Baru kemarin aku dengar Prabowo bilang kabinetnya sukses. Rampungkan 1061 koperasi dalam hitungan bulan. Dan hari ini mereka resmikan semuanya sekaligus. Aku, Hans Becker, insinyur pertanian dari Munich yang sudah 15 tahun keliling negara berkembang, tahu betul gimana proyek pemerintah di sini biasanya. Janji manis, dana menguap, bangunan mangkrak. Tapi yang kulihat sekarang, seorang ibu-ibu pakai daster motif bunga, murahan 30.000. Berdiri di depan gerai kopdes yang catnya masih wangi. Lagi nyetok beras 5 kg per karung pakai timbangan analog tua yang jarumnya goyang pelan. Dia nggak pakai scanner mahal, tapi antrean ibu-ibu lain rapi. Bayar pakai QRIS lewat HP Android second. Dan yang bikin aku geleng-geleng, menteri-menteri yang katanya sibuk di Jakarta, semua datang, berdiri di bawah terik, tanpa jas, lengan kemeja digulung, ikut cek gudang beras. Apa ini beneran? Atau aku lagi mimpi buruk buat skeptisku? Mobil sewaanku, Toyota Avanza hitam yang sudah agak berdebu, berhenti di ujung gang. Sopir lokal, Mas Joko, mematikan mesin sambil nyengir lebar. Pak Hans, ini sudah gerai nomor 1 di Ngelawak. Yang lain di desa sebelah juga hampir siap. Aku turun. Sepatu botku langsung menginjak tanah merah yang masih lembab bekas hujan semalam. Udara panas menusuk, campur bau tanah basah dan asap rokok ketek dari warung sebelah. Aku datang ke sini bukan sebagai tamu. Aku datang untuk audit. Kantor pusat di Jerman sudah kasih briefing. Program Kopedes Merah Putih ini terlalu cepat. Pasti ada yang ditutup-tutupi. Dana besar dari pusat. Target 1061 unit dalam waktu singkat. Pasti ada korupsi di lapisan tengah. Aku sudah siapkan daftar pertanyaan keras. Berapa persen stok yang benar-benar dari petani lokal? Bagaimana pengawasan distribusi? Dan yang paling penting, apakah ini cuma panggung politik? Tapi 5 menit pertama di Ngelawak sudah bikin catatanku goyah. Di depan gerai yang baru dicat putih merah, ada sekitar 20 emak-emak berbaris. Mereka pakai daster rumah biasa, sandal jepit, sebagian bawa keranjang anyaman bambu. Satu ibu, Bu Siti namanya, sedang mengangkat karung beras 5 kilo ke atas timbangan analog. Jarum timbangan itu goyang pelan, lalu berhenti tepat di angka 5. Bu Siti tersenyum, ambil kertas nota tulis tangan, lalu kasih ke pembeli. Ini sudah bersih, Bu, dari petani tetangga, panen kemarin. Aku mendekat, pura-pura nanya. Ibu, ini berasnya dari mana? Ada sertifikat? Bu Siti menoleh, matanya ramah tapi tegas. Sertifikat? Nggak ada, Mas. Tapi saya kenal langsung petaninya. Namanya Pak Slamet, sawahnya di belakang masjid. Kalau kurang bagus, besok saya ganti sendiri. Aku diam. Di Jerman atau di proyek Afrika dulu, semuanya pakai sertifikat digital, blockchain, tim auditor. Di sini, hanya kenal langsung dan tanggung jawab pribadi. Aku ambil ponsel, foto timbangan analog itu. Model tua, tapi jarumnya akurat. Di sampingnya ada mesin hitung uang manual, bukan cash register mahal. Seorang bapak pakai kaos oblong lusuh sedang masukkan uang receh ke kotak kardus. Ini untuk modal besok, katanya sambil hitung cepat. Aku catat. Tidak ada listrik stabil, tapi sistem tetap jalan. Persiapan peresmian sedang berlangsung di lapangan kecil depan balai desa. Bendera merah putih dikibarkan pelan oleh angin. Beberapa pemuda desa sedang pasang spanduk sederhana. Kopdes Merah Putih, dari desa untuk desa. Mereka pakai tangga bambu, bukan scaffolding mewah. Satu anak muda naik, pasang paku dengan palu biasa. Aku mendekat, tanya soal listrik. Pak, kalau hujan deras, gerai ini gimana? Dia nyengir sambil turun. Kita punya genset kecil dari dana desa, tapi biasanya pakai lampu tenaga surya. Sudah dipasang di atap sejak 2 bulan lalu.
Aku lihat ke atas. Panel surya kecil, ukuran 100 watt. Sudah agak berdebu tapi masih berfungsi. Di Jerman, panel seperti itu mungkin dianggap mainan. Di sini cukup untuk lampu LED dan charger HP. Mas Joko mengajakku ke belakang gerai. Ada gudang sementara dari bilik bambu dan terpal. Di dalam, tumpukan karung beras, gula, minyak goreng. Bau harum beras baru menusuk hidung. Seorang ibu lagi menyapu lantai dengan sapu lidi. Beras ini masuk kemarin sore, Pak. Dari 12 petani di dusun ini. Kita catat manual di buku besar. Aku buka buku itu. Tulisan tangan rapi. Kolom. Nama petani, jumlah kilogram, harga beli, harga jual. Tidak ada Excel. Tidak ada app mahal. Tapi angka-angkanya konsisten. Aku hitung cepat. Margin hanya 8-10%. Kecil sekali untuk standar proyek internasional, tapi cukup untuk desa. Saat itu, suara motor Honda Beat datang. Seorang perempuan parubaya turun, bawa 2 dus mie instan dan sabun batang. Ini tambahan stok untuk hari ini, katanya sambil serahkan ke pengurus. Aku perhatikan, dia pakai daster yang sama motifnya dengan ibu-ibu tadi, tapi lebih pudar. Sabun batang itu, yang biasa dijual Rp2.000 per biji, dipotong kecil-kecil untuk cuci tangan sebelum pegang barang. Detail kecil, tapi aku ingat di banyak negara berkembang, kebersihan gudang sering diabaikan. Di sini, mereka lakukan tanpa diminta. Aku mundur beberapa langkah, duduk di bangku kayu di bawah pohon waru. Keringat mengalir di punggung. Clipboardku sudah basah. Prasangka yang kubawa dari Munich mulai retak di ujung pertama. Bagaimana mungkin 1061 gerai bisa berdiri dalam waktu singkat kalau sistemnya seenak ini? Aku lihat jam. Peresmian akan dimulai 1 jam lagi. Menteri-menteri katanya sudah di perjalanan. Aku masih ragu. Tapi mataku tidak bisa bohong. Gerai ini hidup. Bukan bangunan kosong, bukan proyek kertas. Ini mesin kecil yang sudah berputar. Di kejauhan, terdengar suara sirine mobil dinas samar-samar. Angin bawa bau kopi tubruk dari warung sebelah. Aku tarik napas dalam. Apa yang akan kulihat nanti ketika orang-orang besar itu datang dan berdiri di tanah yang sama dengan emak-emak daster 30.000 ini? Aku masih duduk di bangku kayu di bawah pohon waru ketika rombongan pertama mulai berdatangan. Gerai Kopdes sudah ramai. Emak-emak dengan daster motif bunga murahan itu tidak berhenti bergerak. Satu ibu mengangkat karung beras ke rak kayu sederhana yang tingginya hanya sampai dada. Rak itu bukan besi galvanis mahal, tapi kayu jati bekas yang dipotong rapi, disandang dengan paku biasa. Aku mendekat lagi, menyentuh rak itu. Permukaannya kasar, tapi kokoh. Tak ada sambungan yang goyah. Kami buat sendiri, Pak, kata Bu Siti sambil menyusun gula pasir dalam karung kecil. 5 hari lalu, bapak-bapak desa potong kayu dari kebun sendiri. Nggak pakai bor listrik, cukup palu dan gergaji tangan. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati masih hitung-hitungan. Di proyek bantuan Jerman dulu di Ethiopia, rak seperti ini harus pakai material impor, sertifikasi ISO, dan biaya per unit bisa mencapai ratusan euro. Di sini, total biaya gerai ini katanya di bawah 50 juta, termasuk cat dan gudang. Aku ambil penggaris kecil dari tas, ukur jarak antar rak, rata. Tinggi yang pas untuk ibu-ibu bertubuh kecil, sehingga mereka tak perlu jongkok terlalu lama. Detail mikro yang biasanya diabaikan dalam laporan proyek besar. Antrean semakin panjang. Seorang ibu muda pakai kerudung sederhana mendorong motor Honda Beat butut. Di boncengannya ada 2 dus minyak goreng 1 liter. Dia turun, angkat dus itu sendiri tanpa minta bantuan. Otot lengannya kecil tapi kuat. Bekas kerja sawah setiap hari. Ini stok dari koperasi tetangga, Pak Hans, katanya, sambil menyodorkan nota tulis tangan. Aku baca. Harga beli Rp18.500 per liter. Dijual Rp19.800. Selisih Rp1.300. Cukup untuk bayar listrik genset dan gaji pengurus 2 orang.
Tidak ada markup gila seperti di proyek bantuan yang sering kutemui. Di dalam gerai, lantai semen polos sudah disapu bersih dengan sabun batang. Aku lihat ibu-ibu cuci tangan di ember plastik sebelum pegang beras. Sabun batang kuning biasa, yang dijual di warung Rp2.000 per biji, dipotong jadi 4. Mereka gosok tangan pelan, bilas dengan air dari sumur pompa tangan. Tak ada wastafel keramik, tak ada sabun cair impor. Tapi tangan mereka bersih. Aku ingat di salah satu negara Afrika yang pernah kuaudit, gudang distribusi penuh debu dan lalat karena tak ada kebiasaan cuci tangan. Tinglawak, ini sudah jadi rutinitas pagi. Aku masuk ke gudang belakang. Suhu di dalam lebih sejuk karena ventilasi bambu alami. Tumpukan karung beras ditata rapi, diberi label kertas kardus. Varietas Ciherang, panen 12 Mei. Bau tanah dan jerami masih menempel di karung. Seorang bapak tua, Pak Karman, sedang catat stok dengan pulpen di buku besar. Hari ini masuk 850 kilo dari 7 petani, katanya tanpa diminta. Besok pagi kami distribusi ke 3 gerai sebelah desa. Aku tanya soal pengawasan. Kami pakai sistem ronda malam. 4 orang bergantian jaga. Kalau ada yang kurang, langsung lapor ketua desa via WhatsApp group. Aku tersenyum sinis dalam hati. WhatsApp group. Di proyek internasional, biasanya pakai software mahal dengan password dan audit trail. Di sini, cukup chat group dan tanggung jawab bersama. Tiba-tiba Mas Joko datang membawa segelas kopi tubruk panas. Minum dulu Pak Hans, panas sekali hari ini. Aku terima, hirup aromanya yang kuat. Kopi dari petani lokal, diseduh pakai gula merah. Manis, pahit, pas di lidah. Sambil minum, aku amati rak-rak lagi. Di sudut ada kotak kardus berisi sabun batang cadangan, mie instan, dan teh celup. Semua barang dijual dengan harga yang hampir sama dengan kios biasa. Tapi kualitas terjamin karena langsung dari produsen desa. Seorang anak kecil datang beli 1 bungkus gula. Bayar pakai uang logam Rp1.000. Pengurus hitung kembalian manual, tanpa kalkulator. Cepat dan akurat. Aku keluar lagi ke depan. Matahari sudah tinggi, terik menyengat kulit. Beberapa pemuda sedang memasang tenda sederhana dari terpal biru untuk peresmian. Mereka ikat tiang bambu dengan tali rafia. Tak ada alat berat, tak ada crane, semua kerja manual. Satu pemuda naik ke atas tenda, pasang speaker kecil. Suara tes mikrofon terdengar. 1, 2, 3. Jernih. Listrik dari panel surya yang tadi kulihat. Aku catat di clipboard. Energi terbarukan skala mikro berfungsi 100% di lapangan. Bu Siti mendekat sambil bawa nampan kecil berisi pisang goreng hangat. Makan dulu, Pak, dari dapur ibu-ibu PKK. Pisangnya kriuk, tepungnya tipis, tidak berminyak berlebih. Aku gigit 1. Rasa rumah tangga yang sederhana. Di Munich, camilan seperti ini mungkin dijual di toko organik dengan harga 3 kali lipat. Di sini, gratis untuk tamu. Aku mulai merasa aneh. Prasangkaku tentang proyek gagal mulai retak lebih dalam. Semua ini terlalu nyata, terlalu terorganisir untuk ukuran desa. Di kejauhan, suara klakson mobil dinas makin jelas. Rombongan resmi mulai masuk ke jalan tanah. Aku lihat jam di ponsel. 10.45. Peresmian sebentar lagi. Aku berdiri, membersihkan debu dari celana. Masih banyak pertanyaan di kepala. Bagaimana koordinasi antar kementerian? Bagaimana petani tidak ditipu harga? Tapi yang kulihat di gerai ini dengan daster 30.000, timbangan analog goyang, dan sabun batang potongan, sudah cukup buat aku ragu pada skeptisismeku sendiri. Aku tarik napas dalam. Hari ini baru mulai, dan aku sudah merasa sesuatu yang lebih besar dari sekedar gerai sedang bergerak di depan mataku. Aku masih berdiri di depan gerai ketika seorang bapak berkaos polo pudar mendekat. Namanya Pak Suparno, ketua tim teknis desa. Tangan kasar, kulit hitam terbakar matahari.
tapi matanya tajam seperti orang yang biasa hitung kilogram beras setiap hari. Pak Hans dari Jerman ya? Mas Joko sudah cerita. Mau lihat sistem logistik kami? Aku mengangguk, ikut dia ke belakang gudang. Di sana tidak ada meja rapat mewah, hanya bangku panjang dari papan bekas dan meja lipat plastik. Di atas meja ada buku besar, pulpen, dan HP Android yang layarnya sudah retak. Pak Suparno buka buku itu. Halaman demi halaman penuh catatan tulis tangan. Ini rantai pasok kami, Pak. Dari sawah ke gerai, maksimal 48 jam. Dia tunjuk kolom pertama. Nama petani, luas sawah, varietas padi, tanggal panen. Pak, selamat panen kemarin sore. Pagi ini sudah di gerai. Kami pakai motor Honda Beat untuk angkut. Satu kali angkut maksimal 300 kilo, dibagi 2 trip. Aku angkat alis. Di proyekku dulu di Vietnam, logistik butuh truk berpendingin dan jadwal GPS. Di sini, motor bebek butut yang bannya sudah botak, tapi rutin. Dia lanjut jelaskan. Kami punya grup WhatsApp logistik lawak. 28 orang di dalamnya. Petani, pengurus gerai, ketua RT, sampai supir angkot desa. Setiap malam jam 8, petani update stok panen besok. Pagi hari, tim pick up. Kalau hujan, kami geser jadwal manual, nggak nunggu email kantor pusat. Aku minta lihat HP-nya. Layar penuh chat. Panen Ciherang 450 kg siap angkut. Balasan cepat. Bit merah sudah jalan, ETA 35 menit. Tak ada formalitas, tapi disiplinnya ketat. Aku catat di clipboard. Response time rata-rata di bawah 40 menit. Kami jalan ke pinggir sawah belakang desa. Tanah masih basah. Pak Suparno tunjuk peta kecil. Ini demo plot kami. Pakai bibit dari koperasi, pupuk organik dari limbah kandang tetangga. Hasilnya naik 18% dalam 2 musim. Aku jongkok, ambil segenggam tanah. Strukturnya gembur, bukan padat seperti tanah yang sering kutemui di proyek bantuan yang gagal. Kami nggak pakai traktor besar, kata dia. Cukup hand traktor 2 unit bergantian antar dusun. Bensinnya patungan dari iuran anggota koperasi. Hand traktor itu aku lihat tadi pagi. Mesin tua Honda, dicat ulang. Tapi mesinnya nyala pertama kali. Di gudang sementara ada papan tulis kecil. Di situ tertera jadwal distribusi seminggu ke depan. Tulisan kapur putih. Senin, beras 2 ton ke gerai 2 dan 3. Selasa, gula dan minyak dari supplier kabupaten. Rabu, sabun batang dan mie dari UMKM ibu-ibu. Semua terjadwal rapi tanpa software. Pak Suparno tersenyum tipis. Dulu sebelum Kopdes, kami jual gabah ke tengkulak dengan harga rendah. Sekarang harga di gerai kami tentukan sendiri. Petani dapat Rp4.800 per kilo. Konsumen beli Rp5.500. Selisih untuk modal putar. Aku tanya soal pengawasan. Setiap akhir minggu, tim audit desa cek stok fisik. 3 orang beda RT, supaya nggak ada yang main curang. Kalau selisih lebih dari 2%, langsung rapat bersama. Aku ingat di banyak negara, audit seperti ini sering cuma formalitas. Di ngelawak, mereka lakukan sambil ngopi dan rokok kretek. Tapi angka tidak bohong. Aku hitung cepat dari buku besar. Stok masuk dan keluar balance dalam 3 bulan terakhir. Kami kembali ke gerai. Emak-emak masih sibuk. Bu Siti sedang ajari anak muda cara potong sabun batang. Potong tipis-tipis, biar irit. 1 biji bisa buat 40 kali cuci tangan. Anak itu mengangguk serius. Detail kecil lagi. Sabun batang yang biasa dibeli di warung pinggir jalan jadi alat kebersihan standar operasional. Aku ambil 1 potongan. Baunya biasa, tapi fungsinya nyata. Di gudang gak ada bau apek. Lantai tetap kering meski hujan semalam. Pak Suparno tunjuk motor Beat yang baru kembali dari angkut. Bagasinya masih penuh karung kecil. Ini trip ketiga hari ini. Bensinnya 12.000 per hari, ditanggung koperasi. Aku perhatikan ban belakang. Tekanan angin pas, tidak kempes. Pemuda yang nyetir pakai sandal jepit, tapi helm standar.
Keselamatan kecil yang dijalankan tanpa pengawas eksternal. Matahari semakin terik. Keringatku bercampur debu tanah merah. Clipboard sudah penuh catatan. Sistem ini terlalu sederhana untuk dipercaya, tapi berjalan. Tak ada birokrasi berlapis, tak ada tender proyek raksasa, hanya orang desa yang kenal satu sama lain. Pakai alat seadanya, tapi konsisten setiap hari. Aku mulai merasa gelisah. Kalau sistem seperti ini bisa replikasi ke 1061 gerai, maka prasangkaku tentang proyek politik kosong mulai runtuh pelan. Di kejauhan, suara mobil dinas semakin dekat. Pak Suparno tepuk bahuku. Sebentar lagi Pak Presiden dan Menteri datang, mau ikut lihat gudang utama dulu. Aku mengangguk. Kaki terasa berat, bukan karena panas, tapi karena beban skeptis yang mulai retak di banyak tempat. Apa yang akan kulihat saat orang-orang besar itu berdiri di tanah yang sama, melihat timbangan analog dan buku tulis tangan ini? Aku ikut langkah Pak Suparno, tapi pikiranku sudah melayang ke kantor di Munich. Laporan yang harus kutulis nanti pasti tidak akan semudah yang kubayangkan kemarin. Aku berdiri di barisan belakang ketika iring-iringan mobil dinas berhenti di ujung jalan tanah. Debu merah mengepul pelan. Pintu mobil terbuka, dan yang keluar pertama adalah Presiden Prabowo. Kemeja putih lengan digulung sampai siku. Celana hitam biasa. Sepatu boot hitam sudah berdebu. Tak ada dasi, tak ada jas kebesaran. Di belakangnya menyusul beberapa menteri. Menteri Pertanian, Menteri Koperasi, Menteri Desa. Semuanya pakai kemeja polo atau batik sederhana, lengan digulung. Mereka berjalan langsung ke gerai, bukan ke panggung. Pak Prabowo berhenti di depan timbangan analog tua itu. Beliau jongkok, perhatikan jarum yang goyang pelan saat Bu Siti timbang beras 5 kilo. Ini timbangan yang sama yang dipakai ibu-ibu sejak dulu? Tanyanya sambil tersenyum. Bu Siti mengangguk, agak gugup tapi tetap tegas. Iya Pak, sudah 12 tahun pakai, masih akurat. Presiden tertawa kecil, tepuk bahu Bu Siti pelan. Bagus, ini yang namanya kemandirian. Nggak usah ganti yang mahal kalau yang lama masih kerja. Aku berdiri tak jauh. Clipboard di tangan gemetar sedikit. Menteri Pertanian mendekat ke gudang, masuk ke dalam bilik bambu. Beliau angkat satu karung beras, periksa label tulis tangan. Dari petani lokal semua? Tanya beliau ke Pak Suparno. Iya Pak Menteri, 850 kilo masuk kemarin. Varietas Ciherang dan IR-4. Menteri itu mengangguk, lalu ambil segenggam beras, cium baunya. Wanginya masih alami. Pupuknya dari limbah kandang. Pak Suparno jawab detail soal demo plot tadi. Aku lihat, tak ada ajudan yang buru-buru, tak ada kamera TV yang dipaksa close up. Mereka benar-benar cek barang. Di depan gerai, Presiden berdiri di tengah emak-emak berderet. Seorang ibu pakai daster motif bunga pudar 30.000 maju, bawa keranjang anyam. Pak, ini sudah hemat berapa per bulan? Tanyanya polos. Pak Prabowo jawab langsung, suaranya tegas tapi hangat. Kalau harga di gerai ini stabil, ibu hemat minimal Rp150.000 sebulan untuk sembako. Itu artinya uang ibu bisa untuk sekolah anak atau tabung di koperasi. Emak-emak lain mengangguk setuju. Aku catat, bukan pidato panjang, tapi jawaban yang tepat sasaran, berdasarkan hitungan nyata. Menteri Koperasi mendekat ke rak sabun batang. Beliau ambil satu potongan kecil, tanya ke Bu Siti. Potong seperti ini irit berapa lama? Bu Siti jawab sambil tunjuk ember cuci tangan. 1 biji untuk 40 kali cuci, Pak. Kami ajari semua pengurus begini supaya stok awet. Menteri itu mengangguk puas, lalu foto sendiri pakai HP. Bukan untuk medsos mewah, tapi catatan pribadi. Aku merasa aneh. Di negara asalku, pejabat tinggi jarang jongkok periksa sabun batang Rp2.000. Pak Prabowo lalu naik ke panggung kecil dari papan dan terpal biru. Mikrofon biasa, suaranya jelas meski pakai genset kecil.
Hari ini kita resmikan 1061 Kopedes se-Indonesia. Bukan hanya bangunan, tapi mesin ekonomi desa. Saya apresiasi kabinet yang kerja bahu-membahu. Menteri Pertanian koordinasi bibit, Menteri Desa siapkan dana, Menteri Koperasi bangun rantai pasok. Semua dalam 7 bulan. Ini bukan teori, ini kerja lapangan. Beliau tunjuk ke arah kami. Lihat sendiri, rak dari kayu desa, timbangan analog, motor beat angkut barang. Ini sinergi yang sesungguhnya. Aku lihat wajah menteri-menteri di belakang. Mereka tidak duduk di kursi VIP. Mereka berdiri di tanah merah, keringat mengalir, ikut angkat karung kecil saat demo distribusi. Satu menteri bahkan bantu dorong motor Honda Beat yang ban belakang agak kempes. Pemuda desa buru-buru pasang pompa angin manual. Biar cepat, Pak, kata menteri itu sambil tertawa. Tak ada protokol kaku, hanya kerja. Saat itu, seorang ibu datang bawa nampan pisang goreng dan kopi tubruk. Beliau tawarkan ke Pak Prabowo. Presiden ambil satu, gigit pelan. Enak. Dari dapur ibu-ibu PKK, ibu itu mengangguk bangga. Detail kecil lagi, pisang goreng yang tepungnya tipis, minyaknya irit, disajikan di piring plastik biasa. Tapi momen itu terasa lebih hidup daripada resepsi resmi di Jakarta. Aku mundur ke pinggir, duduk di bangku kayu. Keringatku bercampur debu. Clipboard sudah penuh coretan baru. Yang kulihat bukan panggung politik. Ini orang-orang besar yang rela berdiri di bawah terik, periksa sabun batang potongan, tanya soal hand tractor, dan apresiasi kerja emak-emak berdaster 30.000. Prasangkaku tentang semua hanya foto-foto mulai hancur berkeping. Di panggung, Pak Prabowo lanjut bicara. Kita bangun dari bawah. Desa kuat, bangsa kuat. Suaranya menggema pelan di lapangan kecil itu. Angin bawa bau tanah basah dan asap kretek. Aku tarik napas dalam. Untuk pertama kali dalam 15 tahun audit proyek, aku merasa sedang menyaksikan sesuatu yang benar-benar bergerak. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan. Bagaimana semua ini bertahan setelah sorotan kamera pergi? Malam nanti, aku akan cari jawaban itu. Aku ikut rombongan kecil setelah peresmian selesai. Pak Prabowo dan menteri-menteri sudah naik mobil lagi, tapi suasana di gerai tetap hidup. Pak Suparno tepuk bahuku. Mau ikut distribusi sore ini, Pak Hans? Kami kirim stok ke gerai dusun sebelah, Pakuan, motor beat dan angkot desa. Aku ragu sebentar, tapi angguk. Ini saatnya tes keyakinan. Kalau ini cuma show, pasti ada yang goyah saat kamera pergi. Kami berangkat jam 2 siang. Panas masih menyengat. Aku naik angkot desa yang sudah tua. Bodi catnya mengelupas, joknya plastik robek di beberapa tempat. Di belakang ada 12 karung beras 5 kilo, 8 dus minyak goreng, dan kotak kardus berisi sabun batang potongan. Bau beras baru campur bau oli mesin. Sopir, Mas Totok, nyetir sambil rokok kretek. Bensin full dari iuran koperasi, Pak. Tiap trip 25.000. Aku duduk di samping, pegang clipboard yang sudah basah keringat. Di perjalanan, HP Pak Suparno bunyi terus. Grup WhatsApp logistik ngelawak, rame. Gerai Pakuan stok beras tinggal 320 kilo. Balasan dari ketua gerai sana, siap terima 600 kilo. Petani di sini sudah nunggu. Menteri Desa ternyata masih di grup itu. Aku lihat chatnya tadi pagi. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian soal bibit bulan depan sudah fix. Harga tetap. Balasan dari Menteri Pertanian. Dikirim via truk kabupaten besok pagi. Cek di lapangan. Tak ada protokol resmi. Tak ada Bapak Ibu bertele-tele. Hanya nomor, kilo, dan jam. Aku zoom chat itu. Koordinasi antar kementerian lewat HP biasa, di tengah sawah. Angkot berhenti di gerai Pakuan. Gerainya lebih kecil, atap terpal biru, rak kayu sama modelnya. Emak-emak di sana sudah siap dengan timbangan analog. Mereka bongkar karung sendiri, angkat pakai punggung. Satu ibu pakai daster motif kotak-kotak 25.000.
Angkat 10 kilo sekaligus. Otot lengannya keras, bekas kerja seharian. "Hati-hati, Bu, berat," kataku. Dia tertawa. "Biasa, Mas, tiap hari begini." Aku ikut bongkar. Tanganku pegang karung, bahu terasa panas. Debu tanah merah menempel di kemeja. Di dalam gerai, pengurus lagi catat manual di buku besar baru. Kolom, masuk dari ngelawap, 600 kg beras, 14.030 dapat WIB. Tak ada delay. Aku bandingkan dengan jadwal di HP. Tepat. Pak Suparno tunjuk layar HP lagi. Ini grup besar Kopdes Jatim. Ada 87 gerai. Kalau satu desa kekurangan gula, langsung minta dari desa tetangga via chat. Kemarin ada gerai di Kertosono kekurangan mie. Dalam 45 menit sudah dikirim dari Nganjuk. Aku baca chat itu. Menteri Koperasi ikut komentar. Pastikan harga tidak naik. Cek fisik stok. Balasan ketua desa. Sudah dicek, Pak. Foto lampiran. Kami lanjut ke gudang kecil di belakang. Lantai tanah dipadatkan. Dinding bambu. Di sudut ada ember plastik berisi air dan potongan sabun batang. Setiap orang cuci tangan sebelum masuk. Aku ikut cuci. Sabunnya licin, baunya biasa, tapi tangan jadi bersih dalam 20 detik. Detail yang membuat stok tidak cepat rusak. Di Ethiopia dulu, aku lihat beras basi karena tangan kotor. Di sini, kebiasaan kecil itu jaga kualitas. Sore mulai turun. Kami duduk di bangku depan gerai pakuan. Seorang bapak tua bawa termos kopi tubruk. "Minum dulu, Pak Jerman. Capek ya angkat karung." Aku terima gelas kecil. Kopi pahit manis, cocok dengan keringat yang mengalir. Sambil minum, aku tanya Pak Suparno soal koordinasi lebih besar. Kalau ada masalah pupuk, kami chat langsung ke dinas kabupaten. Kadang Menteri Pertanian ikut grup. Minggu lalu beliau kasih solusi bibit cadangan saat banjir di dusun sebelah. Aku geleng pelan. Di negara maju, koordinasi seperti ini butuh meeting berbulan-bulan dan birokrasi tebal. Di sini, cukup sinyal seluler dan tanggung jawab. Kami lanjut distribusi trip kedua. Kali ini aku naik Honda Beat boncengan. Motornya oleng saat bawa 2 karung gula di boncengan. Angin sore bertiup, bawa bau padi basah. Supir pemuda, namanya Andi, nyanyi pelan lagu dangdut sambil ngegas. Ban belakang tekanan pas, meski muatan berat. Kalau kelebihan, kami turun dorong bareng, katanya. Di tikungan tanah, motor miring. Aku turun spontan, dorong dari belakang. Tangan kotor tanah. Tapi motor lolos. Andi tertawa. "Mantap, Pak Hans ikut kerja lapangan." Di gerai berikutnya, antrean ibu-ibu sudah panjang. Mereka beli pakai uang kecil dan kris. HP Android second ditempel ke mesin EDC sederhana. Transaksi cepat. Satu ibu beli beras 5 kilo, bayar Rp27.500. Harga stabil sejak buka, katanya ke tetangganya. Aku catat, tidak ada gejolak harga meski pasokan dari desa sendiri. Matahari mulai jingga saat kami pulang ke Ngelawak. Badanku pegal, kemeja penuh debu dan noda kopi. Clipboard sudah penuh halaman baru. Yang kulihat hari ini bukan teater. Koordinasi via HP antar kementerian. Distribusi motor Beat, cuci tangan pakai sabun batang. Catatan tulis tangan yang balance setiap hari. Semua berjalan tanpa sorotan kamera. Aku duduk di bangku kayu depan gerai Ngelawak lagi. Angin malam mulai sejuk. Prasangkaku yang tebal mulai retak parah. Besok pagi aku akan ikut hitung stok malam. Dan aku sudah takut jawabannya akan semakin hancurkan skeptisku. Malam ini aku kirim foto timbangan analog dan chat WhatsApp ke rekan di Munich. Captionnya cuma, "Masih ragu." Aku duduk di bangku kayu depan gerai saat malam mulai turun. Lampu LED dari panel surya menyala redup. Cukup untuk terangi rak-rak kayu dan timbangan analog yang sekarang sudah ditutup kain. Bau kopi tubruk lagi tercium dari termos yang dibawa Pak Suparno. Beliau duduk di sebelahku. Rokok kretek menyala di tangan. Bu Siti dan 3 pengurus lain ikut bergabung.
Daster mereka sudah agak kusut setelah seharian kerja. Tak ada kursi empuk, hanya bangku panjang dan tikar pandan di tanah. "Pak Hans, cerita dong, kenapa orang Jerman mau datang jauh-jauh ke Ngelawak?" tanya Pak Suparno sambil nyenyir. Aku tersenyum tipis, hirup kopi yang masih panas. "Saya datang untuk audit. Kantor saya bilang program ini terlalu cepat. Pasti ada yang ditutup-tutupi. Tapi hari ini saya lihat sendiri." Bu Siti tertawa kecil. Suaranya lelah tapi bangga. "Dulu kami juga nggak percaya, Pak. 7 bulan lalu, hanya ada rapat desa biasa. Dana desa cuma cukup buat jalan rabat. Tiba-tiba ada instruksi dari pusat. Buat Kopdes. Kami kaget. Ini beneran, kata kami. Pak Karman, bapak tua yang tadi catat stok, menyandarkan punggung ke dinding bambu. Saya ingat malam itu. Kami duduk di balai desa, pakai lampu Petromax karena listrik mati. Pak Kades bilang, "Kita mulai dari nol. Tiap RT kasih 2 orang relawan." Saya umur 62, tapi ikut. Pagi-pagi sudah ke sawah, hitung panen, catat manual di buku bekas sekolah anak saya. Beliau angkat buku besar yang sudah tipis halamannya. Ini buku pertama. Catatan tanggal 12 Oktober tahun lalu. Stok awal cuma 120 kilo beras dari sawah Pak Slamet. Kami simpan di gudang sementara dari terpal bekas. Bu Siti ambil cerita. Saya yang urus gerai. Daster ini saya pakai setiap hari. 30.000 rupiah di pasar Nganjuk. Pagi cuci pakai sabun batang. Potong kecil supaya awet. Awalnya kami takut rugi. Harga beras naik turun, tapi kami putuskan. Tetap jual Rp5.500 per kilo, meski Tengkulak tawarkan lebih tinggi ke petani. 3 minggu pertama, modal hampir habis. Kami patungan dari iuran anggota, Rp50.000 per orang. Pak Suparno jual motor bebek lamanya buat tambah modal. Pak Suparno mengangguk. Matanya jauh. Iya, bit merah itu. Tapi lihat sekarang, sudah balik modal 2 kali lipat. Aku dengar dalam diam. Di proyek Afrika dulu, cerita seperti ini selalu berakhir dengan dana habis dan proyek mati. Di sini, mereka cerita sambil nunjuk barang nyata. Lalu gimana koordinasi dengan pusat? Tanyaku. Pak Karman keluar HP-nya. Layar retak. Grup besar Kopdes Merah Putih Jatim. Kadang Menteri Desa chat langsung. Stok pupuk di Ngelawak kurang, kirim 2 ton besok. Jawabannya cepat. Nggak ada surat menyurat tebal. Minggu lalu, saat banjir kecil di dusun sebelah, kami chat jam 11 malam. Pagi harinya, truk dari kabupaten sudah datang bawa beras cadangan. Mereka bilang, ini perintah langsung dari atas. Bu Siti tambah, suaranya pelan. Kami kerja tanpa gaji besar. Saya dapat 750.000 per bulan dari margin. Cukup buat beli beras dan bayar sekolah cucu. Tapi yang bikin kami kuat, setiap minggu rapat malam seperti ini. Hitung stok bareng, diskusi kalau ada yang kurang. Sabun batang habis cepat, besok beli lagi di warung. Motor Beat mogok, dorong barang ke bengkel Pak Jono yang buka 24 jam. Aku lihat tangan mereka. Kasar, ada luka kecil bekas angkat karung, kuku hitam tanah. Tapi mata mereka hidup. Pak Suparno lanjut. 7 bulan ini kami tes berkali-kali. Bulan kedua, harga minyak goreng naik di pasar. Kami tahan, nggak naikkan harga di gerai. Petani kami kasih prioritas beli pupuk lebih murah. Hasilnya, panen bulan depan naik. Lingkaran kecil itu berputar. Kemarin Pak Prabowo lihat sendiri timbangan analog ini. Beliau bilang, ini yang namanya sinergi. Desa gerak, kabinet dukung. Kami nggak nyangka orang besar datang jongkok di tanah merah kami. Malam semakin larut. Angin sejuk bawa bau padi dari sawah. Aku pegang clipboard, tapi sudah tak banyak coretan merah. Yang kutulis sekarang adalah pertanyaan baru. Bagaimana sistem sederhana ini bertahan? Bu Siti berdiri, ambil sapu lidi. Besok pagi kami mulai lagi jam 5. Bapak mau ikut hitung stok malam?
Aku angguk. Saya ikut. Kami masuk gudang. Lampu LED temaram. Pak Karman buka buku besar. Kami hitung karung satu persatu. Beras 1.240 kilo. Gula 180 dus. Minyak 95 liter. Angka cocok dengan catatan siang tadi. Tak ada selisih. Bu Siti catat di kolom baru. Tulisan tangannya rapi meski lelah. Besok distribusi ke 3 gerai lagi. Chat grup sudah diupdate. Aku duduk di lantai bambu. Punggung bersandar ke karung beras. Bau harum tanah masih menempel. Prasangkaku yang dulu tebal seperti beton, sekarang retak di mana-mana. 7 bulan perjuangan mereka. Patungan modal, motor Beat bolak-balik, sabun batang potongan, chat WhatsApp tengah malam, rapat di bawah Petromax. Bukan cerita indah di koran, tapi kerja keras yang pelan dan konsisten. Pak Suparno tepuk bahuku. Pak Hans, besok pagi kami ajak ke sawah. Lihat hand tractor dan demo plot. Aku mengangguk, tapi dalam hati sudah gelisah. Semakin banyak yang kulihat, semakin sulit mempertahankan keraguan yang kubawa dari Munich. Malam itu aku tidur di rumah penduduk, kasur tipis di lantai. Suara jangkrik dan angin sawah temani. Besok aku akan ikut hitung stok lagi. Dan aku tahu, skeptisku sudah hampir menyerah. Aku bangun sebelum subuh, jam 4.30 pagi. Kasur tipis di lantai rumah Pak Suparno terasa lembab karena embun malam. Suara ayam berkokok di kejauhan. Campur bau asap kayu dari dapur belakang. Aku cuci muka pakai air sumur pompa tangan. Dingin menusuk tulang. Daster Bu Siti sudah terlihat di depan gerai. Motif bunganya pudar tapi bersih. Disetrika manual dengan setrika arang. Pagi Pak Hans. Kopi dulu, katanya, sambil sodorkan gelas kecil kopi tubruk panas. Aku terima, hirup dalam-dalam. Pahit, manis, langsung bangunkan otot yang pegal kemarin. Kami masuk gudang. Lampu LED panel surya masih redup. Baterainya baru isi dari sinar matahari kemarin. Pak Karman sudah duduk di lantai bambu. Buku besar terbuka di pangkuan. Hari ini kami hitung stok lengkap sebelum distribusi pagi, katanya. Aku ikut duduk. Lepas sepatu bot, kaki telanjang menyentuh lantai tanah yang dingin. Tanganku ambil pulpen, siap catat. Saya bantu, kataku. Mereka saling pandang, lalu tersenyum. Bu Siti kasih aku sarung tangan kain bekas. Biar tangan gak kotor beras, Pak. Kami mulai. Satu persatu karung beras diangkat. Aku pegang karung 5 kilo. Bahu terasa berat. Bau tanah dan jerami masih segar. Ini dari Pak Slamet, 240 kilo, kata Pak Karman sambil catat. Aku hitung manual. Cocok dengan label kardus. Selanjutnya gula pasir. Dus-dus kardus ditumpuk rapi. Tak ada yang penyok berlebih. Bu Siti hitung mie instan. Potong sabun batang cadangan dengan pisau dapur biasa. 1 biji jadi 40 potong. Kemarin habis 12 biji untuk cuci tangan semua pengurus. Aku lihat tangannya. Kasar. Ada kapalan di telapak. Tapi gerakannya cepat dan teliti. Saat hitung minyak goreng, botol plastik 1 liter ditumpuk di rak kayu. Aku angkat satu persatu. Tangan licin karena embun. Pak Suparno datang bawa timbangan analog tua. Cek ulang berat, Pak Hans. Jarum goyang pelan. Berhenti tepat di angka. Tak ada selisih, meski timbangan ini sudah 12 tahun umurnya. Aku catat di buku. Stok masuk kemarin, balance 100%. 7 bulan lalu, mereka mulai dengan 120 kilo. Sekarang 1 riba 150 kilo beras, 320 dus gula, 145 liter minyak. Semua dari lingkaran desa sendiri. Saat itu, hand tractor lewat di depan gerai. Suara mesin tua Honda menggelegar pelan. Pak Karman tunjuk keluar. Itu yang kemarin bantu angkut bibit. Bensin patungan, bergantian tiap RT. Aku keluar. Lihat mesin itu berhenti di pinggir sawah.
Pemuda desa turun, sandal jepitnya penuh lumpur. Mereka angkat karung pupuk organik dari limbah kandang. Bau khas tapi tidak menyengat. Pupuk ini bikin panen naik 18%, kata pemuda itu sambil nyengir. Aku jongkok, ambil segenggam tanah dari demo plot. Gembur, hitam, penuh cacing tanah kecil. Di proyek Jerman dulu, tanah seperti ini butuh analisis lab mahal. Di sini, cukup lihat dan rasakan. Kami lanjut hitung sampai matahari terbit. Keringatku sudah mengalir meski pagi. Kemeja lengket di punggung. Bu Siti bawa nampan, roti tawar, dan pisang rebus. Sarapan dulu, Pak. Kerja sambil makan. Roti tawarnya tipis, pisang rebusnya manis alami. Kami makan sambil duduk di lantai gudang, di antara tumpukan karung. Tak ada meja rapat, tak ada AC, hanya obrolan pelan soal rencana hari ini. Gerai Pakuan butuh tambah 400 kilo beras. Chat grup sudah dikirim jam 5 tadi. Aku lihat wajah mereka di bawah cahaya pagi. Mata lelah, tapi penuh tekad. Pak Suparno bilang pelan. Dulu saya skeptis juga, Pak Hans. Ini pasti proyek sementara, kata saya. Tapi lihat sekarang, motor Beat yang saya jual dulu sudah ganti 2 unit baru dari margin koperasi. Anak saya bisa lanjut SMA tanpa pinjaman. Bu Siti tambah. Cucu saya sekarang beli susu dari gerai ini. Harga lebih murah Rp2.000 per dus dibanding warung. Saat itulah visiku runtuh total. Aku yang datang dengan clipboard penuh coretan merah, siap tulis laporan, proyek gagal. Sekarang ikut angkat karung, hitung stop manual, dan rasakan sendiri bagaimana sabun batang potongan, timbangan analog goyang, dan chat WhatsApp tengah malam menjaga mesin ini tetap berputar. Tak ada korupsi besar yang kutemui. Tak ada bangunan mangkrak. Hanya kerja keras orang biasa, didukung koordinasi yang cepat dari kabinet di Jakarta. Aku duduk di bangku kayu luar, pegang gelas kopi dingin sisa. Clipboardku tutup. Tak ada lagi catatan skeptis. Yang ada hanya halaman baru. Sistem ini hidup karena orangnya hidup. Aku ambil ponsel, ketik email draft ke kantor Munich. Rekomendasi saya berubah. Program ini bukan slogan. Ini mesin nyata yang bergerak pelan, tapi pasti. Matahari naik lebih tinggi. Emak-emak mulai antre lagi. Daster tertap 10.000 berwarna-warni di bawah sinar pagi. Aku berdiri, bantu dorong motor Beat yang mau angkut stok. Tangan kotor tanah merah. Tapi rasanya ringan. Skeptisku sudah hancur. Dan untuk pertama kali, aku merasa ikut menjadi bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Aku duduk lagi di bangku kayu depan gerai saat senja mulai turun di ngelawak. Langit jingga membakar pinggir sawah, angin sore bawa bau padi yang baru dipotong dan asap kayu dari dapur-dapur rumah. Lampu LED panel surya sudah menyala pelan. Redup, tapi cukup terangi timbangan analog yang sekarang ditutup kain bersih. Bu Siti datang membawa secangkir kopi tubruk baru. Masih mengepul. Gula merahnya larut sempurna. Ini khusus untuk Bapak, Pak Hans. Dari biji yang kami sangrai sendiri minggu lalu. Katanya sambil tersenyum lelah. Daster motif bunganya sudah pudar karena cuci berulang, tapi tetap rapi. Aku terima gelas itu. Tanganku kasar karena seharian ikut angkat karung dan dorong motor Beat. Kopi pahit manis menyentuh lidah. Aku hirup dalam. Rasanya seperti obat untuk skeptis yang sudah hancur sejak pagi. Di sebelahku, Pak Suparno duduk menyandarkan punggung. Rokok kretek menyala di jari. Pak Karman dan beberapa pengurus lain ikut bergabung. Sandal jepit mereka penuh tanah merah. Tak ada yang bicara besar. Hanya suara jangkrik dan motor Honda Beat lewat sesekali. Bawa stok kecil untuk besok. Aku pegang gelas lebih erat. Saya datang ke sini dengan pikiran berat, kataku pelan. Di Jerman, di kantor saya, kami lihat berita soal 1061 Kopedes ini dan langsung bilang, terlalu cepat. Pasti ada yang ditutup-tutupi. Saya sudah 15 tahun audit proyek di Afrika, Vietnam,
Tempat-tempat yang janjinya indah, tapi akhirnya mangkrak. Tapi di ngelawak, saya salah. Bu Siti tertawa kecil. Tangannya yang kapalan memegang sapu lidi. Kami juga dulu takut, Pak. 7 bulan lalu, gudang ini cuma terpal dan bambu. Sekarang, lihat sendiri. Semua karena kerja bareng. Sabun batang potongan itu, tiap pagi kami potong lagi supaya cuci tangan sebelum pegang beras. Motor Beat yang oleng di tanah berlubang, tapi tetap angkut 300 kilo sehari. Chat grup WhatsApp yang bunyi tengah malam, Menteri jawab cepat. Itu yang bikin mesin ini jalan. Pak Suparno mengangguk. Matanya memandang ke sawah yang mulai gelap. Pak Prabowo kemarin jongkok di depan timbangan analog ini. Beliau bilang, ini sinergi, bukan kata kosong. Saya lihat sendiri, Menteri dorong motor saat ban kempes. Mereka datang pakai kemeja digulung, keringat sama seperti kami. Tak ada yang duduk di kursi dingin Jakarta, terus perintah jauh. Mereka ikut rasakan tanah merah ini. Aku diam, tatap rak kayu bekas yang kokoh meski sambungannya cuma paku biasa. Di rak itu, sabun batang cadangan masih tersusun rapi. Potongan kecil, Rp2.000 per biji. Tapi cukup jaga kebersihan gudang selama berminggu-minggu. Detail kecil yang di negara maju mungkin dianggap remeh. Tapi di sini, menjaga seluruh rantai pasok tetap hidup. Aku ingat pagi tadi, saat kami hitung stok manual sampai angka balance sempurna. Tak ada selisih, tak ada yang hilang. Hanya tanggung jawab orang desa yang kenal satu sama lain. Di Munich, kami suka bikin laporan tebal dengan grafik dan proyeksi 5 tahun, kataku sambil tersenyum miris. Tapi lihat di sini, kalian bangun semuanya dengan buku tulis tangan, hand track tertua, dan iuran Rp50.000 per orang. Hasilnya, harga beras stabil, petani dapat Rp4.800 per kilo, ibu-ibu hemat Rp150.000 sebulan. Anak-anak bisa sekolah tanpa pinjaman. Ini bukan proyek. Ini kehidupan yang bergerak pelan tapi pasti. Pak Karman angkat gelas kopinya. Besok kami mulai lagi jam 5. Distribusi ke gerai sebelah, cek bibit baru dari kementerian. Kami nggak tahu besok hujan atau panas, tapi motor Beat tetap jalan. Sabun batang tetap dipotong. Itu yang kami pelajari dari sinergi ini. Senja semakin gelap. Lampu LED makin terang. Emak-emak lain mulai pulang. Daster mereka melambai pelan di jalan tanah. Seorang anak kecil lewat, bawa keranjang kecil berisi gula dari gerai. Bayar pakai uang logam. Senyumnya lebar. Aku lihat itu dan rasakan sesuatu yang lama tak kurasakan di pekerjaan audit. Haru yang tenang. Aku ambil ponsel, buka email yang tadi pagi cuma draft. Jariku ketik cepat. Kepada tim di Munich. Setelah 7 hari di ngelawak, saya sarankan kita revisi laporan. Program Kopdes Merah Putih bukan slogan politik. Ini mesin desa yang nyata, dibangun oleh orang-orang biasa dengan alat seadanya. Mungkin selama ini kita yang salah menilai. Kita harus belajar dari cara mereka bekerja. Sederhana, konsisten, dan saling percaya. Aku tekan kirim. Ponsel bergetar pelan. Email terkirim. Angin sore bertiup lebih sejuk. Bawa bau kopi dan tanah basah. Aku berdiri, tepuk bahu Pak Suparno. Besok saya ikut lagi ke sawah sebelum pulang. Mau lihat hand tractor kerja pagi. Mereka mengangguk. Tak ada ucapan besar, hanya senyum dan anggukan. Aku berjalan pelan ke rumah penduduk. Kaki menginjak tanah merah yang sudah familiar. Di belakang, gerai Kopdes tetap menyala redup. Rak kayunya kokoh, timbangan analog siap untuk besok. Di lawak malam ini, aku belajar satu hal yang tak ada di buku tebal proyek internasional. Sinergi bukan di Jakarta atau di Munich. Sinergi ada di tangan kasar Bu Siti yang potong sabun batang, di ban motor Beat yang oleng tapi tetap jalan, di chat WhatsApp yang bunyi tengah malam, dan di senyum ibu-ibu berdaster 30.000 yang antre rapi. Mungkin bangsa ini sedang membangun sesuatu yang pelan, tapi kuat.
Dan aku, Hans Becker, orang luar yang dulu penuh